hampir semua daerah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seringnya korban lebih memilih untuk diam. Mana mereka merasa bahwa kekerasan itu kayak lumrah saja untuk mereka terima. Itu menurut kakak bagaimana? Kadang anak dan perempuan pun tidak sadar bahwa yang mereka alami itu bentuk kekerasan. Mereka merasa bahwa mereka pantas terima itu. Ada satu anak dia dihamilin oleh ayah tirinya. Dan juga ada pelaku lain lagi. Tetapi sampai hari ini juga kasus itu juga P21 juga pelakunya lari. Akhirnya saya berpikir tuh saya mau harus ambil S1 hukum. Sampai di tahap itu ya? Saya berpikir bahwa saya harus pengacara. Walaupun saya tidak dibayar yang seperti pengacara yang hari ini. Betul. Tetapi saya harus jadi pengacara untuk perempuan dan anak. Karena ketika saya minta orang hukum bantu, kadang mereka minta ini, minta itu. Halo sahabat pendengar KTN dimanapun kamu berada, berjumpa lagi bersama saya Lia. Hari ini kebetulan kami lagi turun ke lokasi yang sangat cantik untuk saya, yaitu di Lembata. Kebetulan ada kegiatan di sini, podcast KTN ada semua tim, entah itu yang KTN agrokultur, terus KTN podcast semua ada di sini, dan saya pikir kayaknya penting juga untuk kita membahas beberapa isu di Lembata yang cukup menurut saya bisa menjadi hal yang menarik untuk kita bahas dan kita pelajari bersama. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah isu yang sangat penting, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lembata. Kita pernah mendengar bahwa ada beberapa kasus yang waktu itu cukup membuming, cukup tenar dan cukup viral untuk satu NTT. Bahkan mungkin untuk satu Indonesia bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus untuk kita, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan memang kelompok ini adalah memang kelompok yang paling rentan mendapatkan kekerasan. Kekerasan masih menjadi persoalan yang sering kita dengar, namun sering juga terbungkam karena banyak korban yang takut bersuara. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir seorang aktivis perempuan yang penuh keberanian dan bergerak sendiri membantu para korban. Jadi waktu kemarin saya saya mau bahas tentang isu ini, hampir semua aktivis di Lembata merekomendasikan nama yang sama. Jadi sudah hadir bersama kita Kakak Maria Noka, Maria Loka. Kakak selamat siang, terima kasih kakak sudah penuhi kami punya undangan. Kita jatuh bangun di Lembata sambil cari-cari tempat, akhirnya kita sampai di tempat yang buat saya cukup cantik ini tempat. Selamat bergabung kakak ya. Iya, selamat siang untuk grup KTN ya. Iya. Yang sudah mengundang saya untuk hadir bersama bincang-bincang kita di siang hari ini tentang isu perempuan dan anak di Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata. Kakak mungkin kita mulai ya. Siap. Kira-kira kakak, menurut kakak, apa yang mendorong kakak mau terjun langsung membantu perempuan dan anak korban kekerasan di Lembata? Bahkan dengan bergerak sendiri kakak, tanpa bantuan dari siapa-siapa, ini inisiatif sendiri. Itu kira-kira apa yang buat kakak mau membantu mereka? Oh, itu pertama ya. Kalau memang dari profesi, memang saya ini seorang guru. Oke. Saya seorang guru. Ketika sudah jadi ibu rumah tangga, akhirnya ambil pendidikan guru dan bisa menyelesaikan S1-nya guru pendidikan agama Katolik. Oh, oke. Di Larantuka di Pasirenya. Jadi setelah selesai sempat mengajar juga, tetapi di suatu sebelum wisuda memang saya sudah diamanatkan oleh orang tua yang mengasuh saya ya, ayah yang mengasuh saya. Dia sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia hanya berpesan bahwa tugasmu adalah membela orang-orang kecil. Dan saya juga tidak pernah mengerti tentang maksud dari pesan terakhirnya itu. Tetapi dalam perjalanan ketika setelah kuliah belum mengajar, akhirnya dalam benak saya saya coba ke Sedon Senaren. Nah, ada salah satu aktivis Flores Timur Lembata ya, Ibu Bibianar yang hebat, yang dia adalah senior, yang pertama menggebrak untuk perempuan dan anak di wilayah Lamaholot. Malah dia sudah sampai ke tingkat internasional. Jadi akhirnya Mama Bibi dengan lembaganya Sedon Senaren, dan kita
saya bergabung di 2016 bersama Mama Bibi. Dengan Mama Bibi bersama untuk penanganan kasus. Waktu itu Mama Bibi berjalan dengan dinas, tetapi di tahun yang saya masuk itu dinas sudah mereka sudah putus kontrak, dan itu kami dua berjalan. Dan sendiri, sempat dengan plan internasional yang kerja di Lembata. Waktu itu kita juga membentuk mendampingi beberapa KPAPD. KPAPD itu singkatan dari Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Lembata. Dan kita itu hanya ada di 5 kecamatan di Lembata, jadi Kedang 22, Ila Ape 22, dan Lebatukan. Itu 5 kecamatan. Dan akhirnya berjalan, dan di 2017 Pemda membentuk tim P2 TP2A untuk perlindungan perempuan dan anak juga. Dan waktu itu saya tes, dan tes akhirnya gol, dan bekerja di sana selama tahun 2017. Di akhir 2017 kami dirumahkan. Akhirnya sudah saya bersama 2 teman saya, Pak Hengki dengan Pak Parnis, kami 2 dari tim Pemda itu, kami bertiga mendirikan LSM Permata. Oke. Oh, jadi sekarang bernaungnya di LSM Permata. Mendirikan LSM Permata, saya sendiri sebagai ketua. Oke. Dan mereka 2, akhirnya kami mendirikan lembaga kami, dan kami mulai berjalan mendampingi perempuan dan anak. Karena waktu kami mendirikan lembaga itu, karena korban-korban yang didampingi di saat masih bersama dengan pemerintah itu masih belum selesai. Menggantung kasusnya. Menggantung. Akhirnya kami ada yang masih harus penyelesaian, harus sidang di pengadilan. Akhirnya sudah kami pertama menamakan diri Relawan Permata dulu. Jadi Permata itu peduli perempuan dan anak Lembata. Oh, Permata peduli perempuan dan anak di Lembata. Oke. Jadi itu akhirnya sudah kami berjalan 2018 awal berjalan, dan 5 bulan kemudian kami berbadan hukum. Jadi kami mengurus akta notarisnya, apa semua. Akhirnya sudah kami berjalan sampai hari ini. Dan teman berdua itu karena kami berjalan bersama, hanya karena kadang kami tidak kesulitan dana. Akhirnya sudah mereka juga berkeluarga, memang satunya masih bujang. Tetapi sudah saya memberikan keluasan mereka dua untuk mencari hidup sementara, tetapi sering berkomunikasi. Tetapi yang sering berjalan dengan saya tuh suami, anak, dan juga ini orang-orang seperti relawan kami yang lain, seperti Ibu Rini Bangun Hari, itu Nefri Eken juga, sering membantu juga. Dan ada relawan-relawan lain di Lembata yang waktu itu Acan Raring, semua sering membantu ketika ada kasus-kasus besar. Nama-nama itu saya sering dengar. Untuk Acan Raring, Mane, dan Kak Pince memberi support, Om Pret dengan media lah. Dengan media. Untuk Riko Wawa dengan siapa ya, Andri Ategoran. Mereka itu orang-orang Domi orang-orang. Mereka itu orang-orang yang sering mensupport ketika dalam kita menghadapi kasus-kasus. Karena media selalu tidak pernah menuntut apa-apa ketika saya minta untuk kadang-kadang untuk memberi tekanan ketika kasus-kasus terhambat ya. Karena memang peran kalau macam kayak kasus seperti ini Kakak, itu memang peran media itu penting sekali. Biar kita bergerak sendiri, tapi kalau media liput kasih booming, sekarang kan kita sudah di zaman no viral no justice Kakak, serius. Jadi kalau media juga sudah turun tangan, itu kita rasa kayak ada kekuatan tersendiri. Kakak, kalau melihat kondisi di Lembata sekarang, kira-kira seperti apa sebenarnya situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di sini? Masih sering terjadi atau malah saya tidak tahu di Lembata, tapi hampir semua daerah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seringnya korban lebih memilih untuk diam. Malah mereka merasa bahwa kekerasan itu kayak lumrah saja untuk mereka terima. Itu menurut Kakak bagaimana di Lembata sih? Menurut saya tuh setiap tahun memang angka meningkat sampai pada menurun juga. Kalau saya di tahun ini juga sudah di atas 30 untuk saya sendiri. Kalau yang proses hukum berarti biasanya datanya sama dengan pemerintah. Tetapi yang Kakak tangani sendiri 30 kasus. Sekitar ada 30 kasusnya, hanya kasusnya itu KDRT, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual,
bullying apa itu, tetapi yang korbannya itu sekitar, kita melihat satu korban kan dia kadang kalau dia sudah kekerasan fisik fisik berarti pasti psikisnya juga akan terganggu. Dia kekerasan fisik mungkin karena dia diterlantarkan, berarti penelantaran masuk, begitu. Jadi ada penelantaran rumah tangga, ada penelantaran, pokoknya itu yang memicu kekerasan itu terjadi. Karena kalau anak dijaga dengan baik pasti tidak akan menjadi korban kekerasan. Nah jadi itu, jadi tahun ini di Lembata ini memang contoh ya, kita lihat kasus memang menurun. Nah, contoh kita lihat angka kehamilan remaja, kehamilan anak di bawah umur itu tinggi, tetapi orang yang melapor itu cuma sedikit. Sehingga yang terdata itu, tetapi yang tidak terdata itu mereka yang tidak melapor itu. Jadi akhirnya kita hanya tahu dinas kesehatan data mereka bahwa kehamilan remaja sekian. Tapi padahal mereka itu juga korban yang tidak pernah membuka mulut. Karena kadang masih di usia anak tapi diterima oleh keluarga untuk diurus untuk mereka bisa menjadi suami istri. Walaupun mereka masih usia anak sama-sama. Jadi untuk kekerasan di Lembata itu karena banyak orang tidak mau melapor. Dan juga banyak orang tidak peduli. Orang menganggap persoalan perempuan dan anak itu biasa. Sehingga akhirnya angka-angka itu tidak pernah muncul. Hanya muncul angka orang yang berani mau melapor. Kayak macam kalau masalah kekerasan ini juga ada satu penelitian, saya lupa siapa yang teliti itu, dia bilang bahwa kadang anak dan perempuan pun tidak sadar bahwa yang mereka alami itu bentuk kekerasan. Mereka merasa bahwa mereka pantas terima itu. Kayak macam tadi kehamilan untuk anak usia remaja, mereka menganggap itu bukan kekerasan karena mereka berpikir bahwa memang mereka salah buat itu. Tapi kalau kita lihat situasinya kan memang itu sudah bagian dari kekerasan. Kadang-kadang anak di bawah umur itu kan mereka belum berpikir jauh kan, Kak. Nah kalau misalkan kayak tadi kakak jelaskan sekitar 30-an kasus per tahun ini ya kakak ya, yang kakak advokasi, kakak lindungi itu, kakak proses itu, kenapa kira-kira banyak kasus yang tidak terungkap? Yang tidak terungkap itu yang pertama karena orang tidak mau melapor. Yang pertama takut tidak melapor. Yang kedua juga tidak ada ruang untuk mereka mau didengarkan. Tidak ada orang yang mau mendengar. Orang tahu bahwa itu hidup susah, itu hanya karena ini, tapi tidak pernah melapor. Pemerintah, aparat desa juga malas tahu, aparat di pemerintah kita punya ini, mereka lihat bahwa masyarakat sedang menderita. Contoh angka kemiskinan ekstrim kita tuh cukup, dan justru itu yang sering melahirkan kekerasan itu. Nah, jadi faktor ekonomi. Iya, dan saya melihat tuh semua kasus yang saya dampingi itu, korban-korban itu memang faktor yang pertama adalah ekonomi. Iya, dan lebih banyak anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai buruh migran di luar. Oke, berarti memang kehilangan figur orang tua. Iya, figur orang tua, karena akhirnya mereka yang menjadi pelaku adalah kakeknya, neneknya, kerabat yang mereka tinggal, pengampu lah istilahnya. Pengampunya. Itu yang menjadi pelakunya. Orang-orang dekat mereka itu yang sering menjadi pelaku, sehingga kadang orang merasa biasa. Contoh kita angkat kasus salah satu kasus anak kemarin yang tidak pernah diviral di publik, tapi anak ini kan sampai hari ini menurut dia pernah datang ke rumah bermalam tinggal bersama. Kita mau beritahu bahwa dia mau dipaksakan orang tuanya untuk menikah, perempuan. Kita tanya dia lahir kapan, tidak tahu. Identitas dirinya tidak ada karena dia adalah anak dari istri kedua bapaknya. Nah, yang tidak punya ikatan perkawinan, sehingga bapaknya punya jadi kita mau pergi untuk buat laporan polisi, dia bilang jangan dilapor. Dia tahu bahwa kita mau ungkap itu persoalan, dia kabur. Dia kabur sekian 1 bulan, ternyata dapat di desa, sudah dapat dia di sana. Saya telepon dinas, tolong ada korban di desa, tolong dijemput. Ternyata datang bersama-sama dengan orang-orang dinas, relawan di dinas sana untuk bantu, untuk mendampingi dia. Pergi melapor, dia tidak punya NIK, tidak punya data diri. Jadi memang dari kecil tidak didaftar betul-betul secara status kenegaraannya tidak ada. Jadi kan memang sering korban yang ada di Lembata itu memang datang berusaha buatkan NIK. Wah. Dan itu biasanya usia berapa tuh? Kadang sampai usia 29 tahun pun saya buat NIK. Iya, itu yang saya tidak habis pikir kalau pemerintah ini seperti apa ya?
Kalau RT saja tidak cek warganya kalau punya dokumen data dia, dokumen diri ada tidak. Itu yang saya lihat. Harun saja datang baru saya buat akte. Oh, yang masalah di Kedang Iya, tuh. kasus yang itu. Kasus Yang penelanjangan itu. Iya. Jadi contoh macam anak yang kemarin itu yang tadi saya cerita tuh. Sampai hari ini dia kabur lagi. Kita tidak tahu dia ada di mana. Itu biasanya karena sudah faktor takut kayaknya. Iya. Mereka tidak paham. Iya, dan ternyata memang dia juga sering terlibat. Ayo jalan-jalan, jadi akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kita mau omong dia apa tuh, kita tidak pernah punya fakta atau tidak punya bukti. Tapi kita berharap lah mungkin satu saat dia akan kembali. Karena saya di rumah juga sering orang datang. Sering orang ada persoalan mereka datang. Kadang saya bantu. Kadang kita bantu mereka, kadang-kadang juga sampai mereka harus pergi pergi. Jadi kadang anak lembatan ini kita mendampingi mereka, kadang sampai mereka datang dengan bawa spilis. Sudah kita Sifilis. obat spilis itu. PMS ini. Iya. Datang hamil. Kadang kita rawat, kadang sampai anak juga bisa mati di tangan kami. Ada pernah kasus kejadian kayak Iya, begitu? hamil di bawah umur. Nah, meninggal anak Kenapa satu-satu kakak saya dengar? Iya betul. meninggal di tangan kami. Dan kalau saya melihat kan dulu pernah di pemerintah kan itu kan kalau kita merujuk ke sana, ya mereka lebih memilih biar sudah mama, saya dengan mama. Jadi upaya yang kita buat untuk memperbaiki masa depan mereka tuh apa ya? Tidak bisa terpenuhi karena kadang ada yang mau. Akhirnya mereka sampai sukses, tapi ada yang tidak mau. Jadi akhirnya sudah apa yang dia mau ya suka. Dia keliaran lagi di jalan. Betul. Jadi kita itu juga jadi salah satu kendala ya. Iya, kendala. Jadi selalu saya beritahu ke pemerintah, tolonglah Pol PP itu patroli. Tolonglah patroli supaya biar menekan angka kekerasan toh. Karena menurut Nefri Eken itu dia bilang anak pekerja seks jalanan perempuan dan anak di Lembata itu sekitar di atas angka 500. Iya, saya pernah dengar masalah itu juga itu. Sampai tahun berapa itu kakaknya yang sampai ada 2 tahun lalu. Jadi angka itu kan sampai hari ini ya angka itu, tetapi tidak ada solusi bahwa kita ada rumah singgah, kok rumah apa untuk tampung-tampung itu tidak ada. Jadi dari angka-angka itu kan ada juga terinfeksi HIV juga. Baru ini kalau mereka juga tetap nekat jajakan kemana-mana, kita tidak tahu nanti siapa yang tertular siapa. Baik kalau mereka cek, kalau mereka tidak cek. Itu karena itulah HIV. Saya ini juga kalau sampai perempuan dan anak yang HIV pun mereka datang. Ada yang di hutan-hutan sana dengan dukun buang obat pun saya pergi jemput bawa pulang. Aduh, ya kita nih salah satu kendalanya ada di situ bahwa tidak terkontrol betul-betul masalah tidak terkontrol. Gerakan bersama masyarakat tidak bukan tidak ada tapi kecil sekali. Tunggu sudah ada masalah besar baru elus kasihan. Tapi setelah itu selesai tidak ada maksudnya yang advokasi yang sampai final itu jarang. Itu maksudnya kita tuh maunya sampai final, sehingga kadang tuh kalau mau sampai final maka itu saya bergerak sendiri. Nah, yang saya bergerak sendiri contoh sampai sudah mendekati contoh ada satu anak dia dihamilin oleh ayah tirinya. Dan juga ada pelaku lain lagi. Tetapi sampai hari ini juga kasus itu juga P21 juga pelakunya lari. Jadi tapi dia itu akhirnya kita di rumah, dia usia 12 tahun lebih dia lahir anak nih. Jadi belum usia 13. Masih terlalu muda. Jadi dia punya anak, akhirnya sudah ketika dia dengan saya keluarganya tidak no comment, tidak terlalu pemerintah desa juga apatis, tidak pernah kontak. Sudahlah saya jaga dia sampai lahir anak. Lahir anak, sudah anaknya lahir sehat, baik. Saya cari orang tua asuh. Orang yang tidak punya punya anak itu kita carikan orang tua asuh. Dan bukan hanya dia, tapi ada beberapa lagi yang seperti itu. Saya carikan orang tua asuh, bangun komunikasi dengan keluarga baik-baik. Ya sudah, mereka yang menjadi pengasuhnya, anak ini dia harus kembali sekolah. Jadi anak itu akhirnya dia kembali sekolah, dan walaupun dia kita sampai dengan dinas bekerja sama pemerintah waktu itu bahwa dia untuk pendampingan psikologi ya. Ternyata memang sudah punya anak, tetapi dia punya kemampuan berpikirnya masih di usia 6 tahun. Ya, kesian. Jadi memang sampai hari ini akhirnya dia sekolah. Sampai hari ini dia sekolah di SLB yang C, yang akhirnya kita setiap hari kita antar jemput dia. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Nanti kata? Awak kacing. Jadi itu. Soalnya di tempat enak, jus lagi. Tadi kita tawar kamu tidak mau. Jadi itu. Jadi kami tadi saya sudah jus tadi sudah tambah. Jadi kita minum apa? Jadi sudah itu yang kalau kita bergerak sendiri, kita bergerak ini ada beberapa contoh KDRT ya.
Ada beberapa KDRT akhirnya mereka sudah mau berpisah, sudah angkat pakaian, sudah mau jalan, kasih tinggal mau pergi merantau, kasih tinggal suami, tahu-taunya Kembali lagi. datang tidur, nanti datang tidur dengan saya. Beberapa saya mulai arahkan mereka, ini anak-anak ini siapa yang mau mereka datang ke dunia ini? Apakah mereka waktu itu minta? Belum kamu udah lahirkan mereka. Jadi memang kalau kamu mau, kita baru mereka nih kadang ada yang pokoknya kalau saya mendamping semua agama. Semua agama saya berdamping. Jadi ketika itu saya bilang, mereka bilang, mama kami baru nikah siri. Lah kalau kamu berproses baik-baik, saya bantu nanti kamu nikah KUA-an. Jadi sudah akhirnya saya bilang, kalau mau pergi buatlah pondok kecil dan cari kerja, ada kebun, hidup dan kamu hidup sendiri tanpa keluarganya di luar, kamu sendiri. Akhirnya kadang itu terjadi, dan akhirnya saya juga mau, kami secara lembaga membantu mereka mengurusi administrasi mereka apa semua, dan kalau memang kita masih dalam proses mengurus mereka untuk harus ada ikatan perkawinan sah, karena kalau muslim punya hanya KUA saja kan itu kan tidak sah. Jadi harus ada negaranya juga, nikah sipilnya. Iya, jadi memang itu juga kita bantu berproses ke sana untuk mereka ke sana. Jadi itulah kalau persoalan perempuan dan anak nih sampai hari ini kita omong tidak tahu habisnya. Karena kalau memang kita semua mau siap untuk menjadi relawan yang ketika ada persoalan kita ada berarti baik. Jadi kalau kami semua persoalan perempuan dan anak kalau memang dilaporkan pasti kami, malah sampai mediasi, malah sampai harus pemulihan secara barang adat itu juga kita buat. Dari sekian kasus yang pernah kakak tangani, kira-kira ada kasus tidak yang buat kakak berpikir bahwa memang harus serius untuk tekuni jalan ini, yang paling berkesan lah buat kakak dari sekian kasus yang kakak tangani? Oh iya ya, dari hampir semua kasus memang ada yang kasus ringan-ringan saja, tapi ada yang kasus berat. Kita berpikir, akhirnya saya berpikir tuh saya mau harus ambil S1 hukum. Sampai di tahap itu ya? Saya berpikir bahwa saya harus pengacara, walaupun saya tidak dibayar yang seperti pengacara yang hari ini. Betul. Tetapi saya harus jadi pengacara untuk perempuan dan anak, karena ketika saya minta orang hukum bantu, kadang mereka minta ini minta itu. Doi. Tapi itu kita tidak usah ya. Ada orang hukum ada yang baik sekali, tetapi ada yang apa. Jadi yang saya mau bahwa mungkin isu-isu ini saya sudah tahu informasi, saya sudah terkapasitasi, tetapi saya mau hukum, karena untuk mengintervensi kalau ketika proses hukum itu berarti kita harus punya ID card lawyer ini, baru semua kita bisa ambil, kita bisa dobrak ke sana. Kalau kita tidak lawyer itu kita bisa, Anda bukan pengacara, Anda bukan. Betul. Nah itu yang saya melihat beberapa persoalan ini, karena saya kemarin yang Harun ini kita bisa kita hanya pendampingan saja. Jadi kita tidak bisa, kalau PH-nya omong begitu, kadang kita mau bergerak maju, kita bukan PH. Masalah Harun itu kakak mungkin bisa, kemarin itu kita hanya konsumsi lewat kontennya saja. Oh iya. Secara garis besarnya seperti apa. Tapi kalau boleh kakak cerita, itu kira-kira kemarin kakak mereka advokasi masalah Harun itu sampai mana? Harun itu kita sampai proses hukum sampai terakhir untuk keterangan untuk mau ke jaksa. Itu kita sampai di situ. Tetapi pendampingan kami itu sampai ke psikolog, walaupun waktu itu lewat online juga ketemu psikolog juga. Hanya ketika offline kita sudah kontak teman-teman di Kupang. Untuk hanya Harun kadang sepertinya ruang-ruang kami itu mulai dibatasi. Sehingga kadang anak ini mau dengan kita, tidak, saya mau dengan ini. Jadi ketika kita bertemu Harun, kenapa tidak mau? Tidak, saya mau saja, tapi itu yang kita tidak tahu. Jadi sampai hari ini pun masih tetap berusaha, karena kita sudah bangun jejaring satu pesantren di Jakarta untuk nanti Harunnya ke sana. Karena Harun kalau tetap tinggal di kampung, saya takut dia akan menjadi pelaku baru. Karena saya punya pengalaman dulu pendampingan tidak selesai. Akhirnya setelah itu dia menjadi pelaku baru yang pukul guru, yang dulu sempat viral di Lembata tuh. Itu orang tua datang pukul guru di sekolah tuh. Begitu. Nah itu kan kecenderungan ketika mereka di usia anak menjadi korban, mereka tidak didampingi dengan baik. Akhirnya mereka merasa bisa bela diri, mereka akhirnya jadi pelaku lagi. Iya, jadi itu saya tidak mau kalau mereka jadi pelaku baru. Dan kita mau
Pokoknya ada ruang-ruang jalan-jalan kami ke sana tuh sudah ada jalan ya, tapi kita menyesal ya kenapa keluarga kok sepertinya tidak memberikan ruang bagi kita toh. Karena kita melihat bahwa kalau dia di sana lebih baik dia berada dengan kita, nanti setelah itu baru dia kembali ke keluarga. Ketika dia sudah dewasa, dia sudah karakternya sudah dibentuk. Karena Harun tuh dia punya plus-plusnya banyak, tetapi ada hal negatif lain yang memang Perlu diperbaiki. Ya, karena dia juga karena memang ditinggalkan orang tua. Iya. Dia itu orang tuanya, orang tua kandungnya ada. Mama kandungnya ada, tapi bapak kandungnya itu kita tidak tahu identitas bapak kandung. Oke. Karena tidak ada ikatan perkawinan mama. Berarti ibu tunggal ya? Iya, ibu tunggal. Dia orang tuanya ibu tunggal dan ibunya merantau. Iya, merantau dan sudah ada suami baru dan adik-adik Harun juga. Jadi Dan rata-rata begitu kayaknya, kebanyakan yang korban tuh sejarah keluarganya tuh seperti itu. korban dan pelaku juga. Pelaku juga begitu. Pelaku juga kadang sejarah dari sana memang mereka itu adalah korban yang berkepanjangan. Jadi kita tuh mau berharap bahwa di lapas tuh ada pendampingan psikologi buat para pelaku ini. Betul. Kan tidak ada karena mereka ini adalah korban yang sudah Korban sistem. ya, Korban masalah sosial ini. Kayak macam kemarin Harun punya itu, kalau saya tidak salah ya, kakak waktu itu tuh berita cukup heboh bahwa dia akan diangkat menjadi anak angkatnya seseorang. Saya tidak mau sebut lah, nanti mereka tahu sendiri anak angkatnya siapa, anak angkatnya seseorang. Itu finalnya sampai situ tidak ya kakak? Tidak. Oh tidak aja kan? Karena waktu itu memang masalah itu kan cukup besar, itu kayaknya hampir satu Indonesia, karena kan memang sadis kan itu masalah Harun tuh. Sangat sadis, dan satu tidak mau lihat video sampai ketika dia dituntut 5 bulan itu bisa lihat video itu serasa tidak sakit sekali ya. Dan tapi sampai hari ini masih tetap berjuang bahwa dia memang harus mendapatkan hak-haknya dia. Jadi itu memang sampai hari ini masih tetap berjuang. Nanti berjuang bersama pemerintah. Saya kemarin sudah sempat komunikasi dengan Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembata. Jadi tidak tahu lagi perempuan dan anak. Kadis selama ini, emangnya untuk dinas perempuan dan anak selama ini pernah tidak mereka kerjasama dengan kakak mereka? Ada. Ya, ada beberapa kasus sebelumnya juga mereka bantu untuk pendampingan psikologi. Kita bawa ke Kupang, bawa ke Maumere itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Hanya itu kan tidak sekedar itu kan, kita mau pendampingan kita tuh berlanjut. Karena mereka pasti anak-anak itu membutuhkan itu, dan beberapa anak itu memang orang tua tidak sibuk, tidak peduli memang. Ya, sekalipun orang tua kandung. Iya, setelah dengan saya, dan mereka itu cukup betah dengan saya, cukup baik, dan itulah. Ada yang memang ada korban kita rekomendasikan ke panti asuhan. Iya, itu mungkin salah satu tempat yang. Iya, walaupun panti asuhan juga tidak ramah, karena kemarin kan pernah ada anak yang gantung diri di panti asuhan juga di Lembata. Iya. Iya. Kenapa sampai begitu? Nah, itu karena dia gantung diri karena dengan pacarnya sedang hamil. Oke, laki-laki yang gantung. Laki-laki gantung diri karena pacarnya tahu bahwa dia gantung diri. Akhirnya dia juga gantung diri juga, pacarnya sedang hamil. Jadi ini berdua gantung diri sama-sama. Pasangan suami istri muda ini. Iya. Masih SMK waktu itu, masih sekolah. Jadi itulah, kalau kita investigasi itu malah kita lebih sedih lagi, karena ternyata mereka tuh terkait itu tuh ada banyak. Iya. Kalau macam kayak kasus itu kemarin saya juga sempat baca ada satu kasus anak di bawah umur yang dapat pelecehan, entah pelecehan atau memang dia juga mau. Tapi kalau misalkan masalah kekerasan seksual itu biar pelakunya masih di bawah umur, dan kalau bilang dikategorikan mau, itu tidak bisa dikategorikan bahwa pelaku sama-sama mau, karena dia masih anak di bawah umur kan. Yang kemarin dengan oknum polisi itu sempat kakak dampingi juga korban. Itu kita sempat dampingi, dia sempat datang ke rumah. Dan dia ke sekret kami, dan dia mau melapor orang tuanya. Kenapa lapor orang tuanya? Katanya orang tuanya aniaya dia. Waktu itu dia mau lapor balik orang tuanya supaya orang tuanya tarik laporan. Jadi anak-anak itu dia
dia sudah tahu ya tentang cara membarter kasus ini, padahal tapi kasus kekerasan seksual anak di bawah umur itu tidak segampang itu. Berarti kalau saya mau bilang, Kak, ada beberapa korban ini yang kalau mau dibilang kepala batu juga. Sangat kepala batu, tetapi saya hanya melihat bahwa karena pola asuh mereka Salah. pola asuh, maka kepala batu mereka itu saya tidak melihat sebagai kesalahan, mereka terpola asuh dan kembali kepada orang tua. Betul. Karena saya juga, kita sedih juga ya mendengar melapor orang tua. Iya, melapor orang tua, tapi waktu itu kita tidak usah, sampai sekarang upayakan kembali ke rumah. Waktu itu dia kabur dari rumah, kembali ke rumah untuk omong baik-baik dengan orang tua. Memang dia sangat sangat menyayangi, sangat sayang ya dengan polisi itu. Tetapi itu kita mau bilang apa ya? Harusnya kalau kita berpikir secara dewasa kan harusnya polisi mengarahkan. Iya. Polisinya itu yang mengarahkan. Dia kan dia orang dewasa kan. Iya, itu. Harusnya mengarahkan, bukan ditangkap. Istilahnya bukan dia tangkap balik kesempatan itu, harusnya diarahkan. Apalagi masih di bawah umur. Masih di bawah umur kan. Kita berharap bahwa kita semua dengan APH mungkin harus kerjasama ya, kerjasama untuk mengarahkan mereka. Bukan karena mereka tuh sudah pintar, anak-anak saya ketika di anak-anak kita ini mereka sudah pintar, racik ini racik itu. Kalau mereka berhubungan, mereka nanti kami minum ini, kami minum itu sampai di tahap itu. Iya, di tahap itu anak-anak sudah tahu. Wow, mereka sudah tahu itu. Jadi kadang mereka sudah tahu, ini nanti kami minum ini, nanti kami minum itu, beli ini beli itu. Ada beberapa kasus yang kita mau proses, tetapi ketika obat contoh mereka apa yang dikasih itu mereka sudah buang. Jadi akan kita tidak bisa lagi. Iya. Jadi memang kita punya anak-anak tuh mereka sudah dengan adanya digitalisasi ini mereka semuanya mereka sendiri mencari tahu. Tidak terkontrol jadinya. Iya, kalau memang orang tua kalau sering kontrol anaknya, sering itu pasti anak-anak akan luput. Tetapi kalau tidak, maka mereka di luar sana pesta seks, anak bisa keguguran dalam rumah juga orang tua tidak tahu. Itulah ini. Jadi memang butuh butuh perhatian bersama, karena makanya lembata sekarang lagi gencar persiapan sekolah ramah anak. Ada sekolah desa ramah perempuan peduli anak, itu sekarang pemerintah sedang mengupayakan itu. Kita berharap untuk Lembata bisa menjadi kabupaten layak anak, tapi itu juga bukan main-main, tapi itu juga harus kerja keras. Betul. Ini semua lini, semua stakeholder semua harus kerjasama. Pernah tidak di Lembata ini buat kayak pemerintah buat satu forum khusus, panggil semua stakeholder untuk bahas masalah ini? Nah, itu sekarang sudah bentuk, namanya Puspa. Oke. Nah, itu sudah ada. Itu sudah bentuk dari tahun lalu. Tapi sampai hari ini grup ini juga kami punya perkumpulan itu sudah terakhir bertemunya di akhir tahun 2020. Akhir tahun 2024, dan selama ini kami sering bertemu juga. Tetapi yang waktu kasus Harun bertemu dan juga diskusi kasus-kasus lain bertemu itu semua itu dinas sudah buat itu. Namanya Puspa. Tapi mungkin realisasinya yang belum maksimal. Iya, belum. Sudah buat. Jadi di sini kita sudah ada forum anak juga sudah ada. Tapi itulah dalam perjalanan terhambat akhirnya tidak. Kalau itu plan bentuk forum anak di 79 desa Karang Taruna ada, tetapi dalam perjalanan yang mengalami kendala-kendala sehingga kasus-kasus di desa masyarakat tidak tahu. Kadang mereka telepon berusaha mulai arahkan mereka, sehingga mereka melapor. Kalau memang kasus itu mau dilaporkan ke pihak berwajib, maka harus ada pembekalan ke mereka dulu. Saya kadang harus turun dan saya tanya mereka saksinya mana, saksi barang bukti. Karena kalau tidak ada itu sebentar kasus itu bisa dipelintir untuk tidak jadi. Nah, sehingga kita pegang dulu semua itu, baru kita sekarang siapkan untuk melapor. Jadi untuk kakak punya masalah yang sering kakak advokasi ini lebih sering bawanya ke proses hukum dan pendampingan juga. Kita ke proses hukum kalau kasusnya kasus anak ya. Kasus anak, kasus KDRT juga. Tetapi lebih pada proses hukum itu untuk kekerasan anak saja. Yang lain masih bisa kita kita mediasi lewat jalur adat. Sering ada jalan keluarnya lewat jalur adat. Ada yang KDRT juga kita proses kembali lewat jalur adat. Kasih Gading. Oke.
Kasus Ya, kita kekerasan pernah. seksual anak juga pernah kasih gading, tetapi tetap penjara. Iyalah anak soalnya dia ada undang-undangnya sendiri kan. Kasih gading tetap Perlindungan anak penjara. Kasih barang adat ada. ada. Ya, itu. Kira-kira menurut kakak dari setiap sekian banyak kasus yang kakak tangani ini, kira-kira yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih subur lah istilahnya, subur di Lembata itu kenapa? Yang pertama yang masih subur nih, yang pertama itu pemicu semua tuh, pertama itu ekonomi. Kesulitan Masalah ekonomi kita itu yang kadang-kadang keluarga mulai hanya karena berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harus merantau. Jangankan merantau di Malaysia, merantau di sekitar Lembata atau sekitar Indonesia pun orang menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Yang kedua juga pengetahuan juga, pendidikan juga. Kurangnya informasi itu juga menjadi pemicu. Itu yang pertama tuh ekonomi. Paling Iya. paling kuat lah. Iya, ekonomi itu paling kuat karena ketika uang tidak ada maka KDRT jalan. Saya sepakat itu. Itu dan juga pengetahuan. Kontrol emosi juga, Iya. karena uang tidak ada kita mulai emosi sembarang itu. Iya, jadi pengetahuan dan itu, dan yang satunya lagi bahwa itu kontrol sosial juga masih rendah juga, sehingga membuat orang melihat orang bawa anak-anak jalan, orang melihat anak-anak jadi kos-kosan, orang bawa orang punya istri, orang tidak yang sebelahnya itu urusan mereka bukan saya, itu dia punya anak bukan saya punya anak. Itu yang membuat selama ini kalau begitu orang tidak rame-rame untuk tegur atau orang tidak panggil jangan begitu, tidak ada. Karena di sini ini kadang lebih buruknya itu anak-anak SMA ini mereka pintar, mereka bisa berseks di satu rumah, mereka bisa ganti. Jadi ada yang di luar sementara ngopi-ngopi membuat orang tidak tahu. Padahal ada di dalam. Padahal mereka di dalam sedang. Ada Jadi, jadi kita melihat angka yang terdata sudah banyak, apalagi yang tidak melapor. Apalagi yang gelap-gelap ini, Iya. aduh. Gelap-gelap. Jadi kalau kita mendata secara apa tuh sebenarnya itu banyak sekali, tetapi karena kita Fenomena gunung es Iya. lah kakak, yang nampak cuma sekian pada di bawah Iya. besar sekali. Sehingga contoh macam yang 500 yang pernah ada angka pekerja seks jalanan itu kan mereka tidak melapor, itu hanya sekian persen atau persen kecil saja yang dilaporkan itu. Karena anak-anak mereka ini biarpun mereka jadi korban tapi mereka tidak sadar kalau mereka itu korban. Perempuan juga sama. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan pendidikan untuk seks saja, tapi pendidikan lainnya. Karena orang S2 saja masih jadi korban, S1 saja masih jadi korban. Jadi pendidikan untuk kehidupan itu Kak. Contoh macam sering terlibat untuk informasi ini kan kadang jarang. Kan? Jadi itu yang membuat biarpun terbelenggu oleh sistem juga kadang merasa aman saja. Tapi ini jadi contoh bahwa memang ijazah status gelar itu hanya karena kita pernah sekolah, tapi kita belajar. Itu sudah, makanya kalau sampai S1 dan S2 jadi korban itu. Sering belajar, maka saya lihat sekarang di Lembata tuh Wahon itu dia mulai bergerak dengan teman-temannya. Dan itu saya suka dan saya memang sering hadir di situ. Ya, saya lihat salah satu kendala di Lembata ini, tapi saya lihat bukan jarang, tapi banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatan komunitas anak muda yang bagus. Ada yang bergerak di bidang ini, ada yang bergerak di bidang itu, tapi kayaknya belum mencakup semua anak Lembata. Hanya segelintir orang saja. Makanya anak-anak ini jadinya tidak ada, intinya alihkan mereka punya pikiran supaya jangan ke negatif itu kan. Itu yang kayaknya masih agak jarang. Itu masih kurang ya. Masih kurang. Ada beberapa, ada di OMK, di remaja masjid itu ada. Tetapi itu masih kurang remaja yang mau bergabung di situ, sehingga mereka sering melakukan hal-hal itu. Akhirnya mereka lari ke hal-hal yang negatif. Sekarang kakak, kira-kira sebenarnya yang setelah kakak advokasi sekian banyak kasus, kira-kira yang kakak harapkan dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga yang terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini apa yang kakak harapkan? Saya harapkan itu pokoknya ini keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga adat, agama, tokoh agama. Karena saya lihat sekarang tuh dari Nahdlatul Ulama juga dia sudah mulai melakukan edukasi lintas agama saja. NU. Lembata punya ya? Iya, Lembata. Jadi itu dia juga lagi konsen untuk isu perkawinan anak juga. Jadi
itu memang kita harapkan kolaborasi bersama, karena kalau satu orang berjalan itu tidak bisa. Kolaborasi bersama untuk saling mendukung supaya isu-isu untuk perempuan dan anak tuh semakin korban-korbannya semakin berkurang. Dan juga karena anak ini aset bangsa loh. Kalau kita mereka belum apa-apa saja sudah menjadi korban, itu berarti masa depan menjadi apa? Kalau memang itu bisa didampingi, bisa diarahkan untuk dia menjadi lebih baik, tetap itu dibiarkan saja, maka lahir juga generasi-generasi yang biar diharapkan. Tahu contoh macam angka stunting kita saya sudah mulai cukup banyak. Stunting ini kalau kita omong juga panjang, tapi omong stunting ini karena ini bukan hanya dari hilir, hulunya justru rusak gitu nih. Terus masalah benar yang kakak omong dari kalau misalkan psikologi anak-anak ini mereka sebenarnya kedepannya nanti akan terganggu terus. Nah, karena masalah mental, masalah psikologi, kekerasan yang mereka pernah dapat itu sedikit atau banyak pasti akan berdampak panjang sekali buat mereka punya hidup. Dan itu bisa jadi warisan. Iya, kekerasan warisan itu saya sudah dalam pendampingan saya dapatkan. Neneknya korban, mamanya korban, cucunya juga korban. Jadi korban. Iya. Itu kalau tidak ditangani serius maka dia akan jadi warisan terus ke bawah. Iya. Kalau kira-kira pesan harapan khusus untuk ke pemerintah apa itu? Ya, harapan khusus pemerintah ya. Jangan masa bodoh. Ketika ada persoalan anak yang merespon ya direspon sampai tuntas. Jangan direspon tunggu di viral dulu. Tetapi harus merespon, dan kalau perlu mereka yang harus melihat ke bawah tentang persoalan perempuan dan anak yang ada di desa, ada di kelurahan, kecamatan, sehingga memang itu pemerintah tahu. Karena pemerintah juga harus menyampaikan ke pemerintah paling bawah, contoh RT. Kadang RT itu dia tahu ada persoalan anak tapi dia cuek. Jadi RT minimal RT tahu. Karena kadang-kadang kita masalah tuh saya berharap tidak ada persoalan dari desa yang harus saya yang ambil alih. Sebenarnya harus pemerintah di sana, tetapi pemerintah masih kurang berpartisipasi di sana. Belum menganggap hal ini sebagai hal serius. Ketika kita mengangkat itu baru mereka kaget. Kita telepon, oh ada persoalan anak dan perempuan. Kadang ada, karena saya punya contoh satu, ada KDRT yang di desa, kepala desanya tidak tahu. Saya sampai telepon kepala desa, tolong ke rumah ini ada suaminya sedang pukul dia, suami sedang ini. Jadi itu. Jadi kita malah kepala desa kita telepon pakai arakan dari sini. Jadi pemerintah bisa spill desa apa itu? Jadi pemerintah kalau bisa ya mendampingi, lebih peka lah, lebih peka dengan persoalan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Lembata, dan juga menyiapkan rumah singgah. Di Lembata belum ada? Menyiapkan rumah singgah secara kabupaten. Kalau perlu rumah singgah tuh jangankan hanya ada di pemerintah, tetapi mungkin di lembaga agama ada rumah singgah. Kita lembaga agama, baik lembaga agama apapun harus punya rumah singgah, karena ketika korban-korban itu pasti agama juga harus berpartisipasi untuk mengurus itu. Dan kita berharap agar ada psikolog lah di Lembata ke depan. Belum ada. Lembata belum ada psikolog? Belum. Jadi memang orang Lembata psikolog ada, tuh mereka bekerja di luar Lembata. Jadi iya, kita berharap ada psikolog, ada ada ruang-ruang untuk ruang aman lah untuk perempuan dan anak. Belum ada. Iya, sampai sekarang hanya sekarang diciptakan oleh anak-anak muda yang hanya menciptakan ruang-ruang khusus untuk ruang-ruang aman. Tapi itu kan kita memanggil anak-anak juga agak susah. Jadi hanya anak yang mau bergabung bermau. Jadi ada dan juga anggaran. Iya. Minimal untuk pendidikan ini saya tidak tahu, mungkin pemerintah Lembata ada tidak? Mereka jalan dari sekolah ke sekolah bahas khusus tentang ini. Ada sekolah-sekolah diundang. Makanya sekarang lagi gencar tentang persiapan Lembata ramah Kabupaten ramah anak ini. Makanya jalan dari sekolah ke sekolah omong tentang kekerasan seksual, penanganan HIV AIDS. Omong tentang itu menyiapkan Lembata menjadi Kabupaten ramah anak, layak anak. Jadi itu. Jadi kita berharap itulah pemerintah peka lah dengan persoalan-persoalan itu. Jadi saya sudah banyak juga omong terus sampai bosan-bosan. Karena kemarin itu turun sosialisasi di sekolah-sekolah juga melibatkan kami juga. Jadi setiap sekolah mengundang kita lagi untuk datang untuk hadir supaya kita
karena kita juga berharap pemerintah menyelenggarakan pendidikan anak yang untuk bisa terhindar dari anak-anak terhindar dari kekerasan, dan juga pendidikan terhadap perempuan yang terstruktur. Jadi jangan hanya talk show, jangan hanya ada pendidikan yang 1 atau 2 hari, maunya terstruktur. Jadi 3 bulan ke 6 bulan dia bisa terkapasitasi, sehingga memang perempuan dia bisa menolong dirinya sendiri, karena kita Lembata ini perempuan terbanyak, dan banyak perempuan single parents tuh yang butuh dikapasitasi untuk mereka bisa supaya mereka tetap berdiri, supaya jangan sampai semakin banyak lagi ibu tunggal. Itu Kita ini banyak ibu tunggal, tapi usahakan bahwa jangan sampai terlalu banyak lah ibu tunggal itu, apalagi ibu tunggal yang tercipta karena sistem yang salah. Itu juga itu perempuan rugi benar yang di situ, saya rasa betul itu. Karena saya sudah lihat sebegitu banyak masalah kekerasan seksual menyebabkan dia menjadi ibu tunggal, dan akhirnya itu kekerasan dan susahnya dia itu menjadi panjang. Dari dia membesarkan anak, belum lagi stigma yang dia terima. Itu sebenarnya kekerasan. Itu tadi ke pemerintah. Kalau ke masyarakat? Tadi pemerintah, masyarakat ya, kita masyarakat juga peka, karena ketika ada contoh kita di sini tuh biasanya orang-orang bisa bawa anak-anak bisa bergaul, contoh macam di Harnus, di pantai-pantai juga mereka sering ke sana, di kos masyarakat, apalagi masyarakat tempat terbuka begitu. Iya, apalagi masyarakat yang punya kos-kosan. Kalau bisa masyarakat yang punya kos-kosan dikontrol, harus dicatat dengan baik, atau pokoknya dikenal lah anak-anak kos, karena kadang kos juga menjadi tempat untuk mereka berseks di sana, seks anak-anak, dan itu sangat merugikan mereka. Karena sementara masyarakat yang berkos-kosan itu mereka memang diuntungkan, karena mereka punya pendapatan, tapi mereka yang ada ini, anak-anak kita punya ini, masa depan mereka tidak bisa dengan baik, karena mereka sudah terkontaminasi dengan kekerasan itu. Jadi untuk masyarakat lain bahwa kita peka, dan kita semua melindungi anak-anak kita di Lembata, karena perintah undang-undang perlindungan anak itu dilindungi oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan juga anak itu sendiri. Kadang ada salahnya kita itu juga merasa bahwa itu bukan kita punya urusan. Padahal itu sebenarnya penting itu. Ya mungkin kalau secara undang-undang bunyinya seperti itu, tapi secara hukum karma itu biasanya ada loh. Mungkin hari ini terjadi di orang lain punya anak, belum tentu kita anak juga selamat kan. Itu sudah. Jadi sebenarnya itu yang saya rasa kendala paling besar itu ada di masyarakat sebenarnya. Kadang-kadang pemerintah itu mereka di atas, tapi kita yang di bawah, yang saling baku lihat, istilahnya baku lihat badan lah. Artinya fungsi kontrol paling kuat sebenarnya ada di kita. Iya, di masyarakat itu. Orang tua juga kadang-kadang, anak-anak sekarang pintar-pintar soalnya. Orang tua juga kadang-kadang lepas kontrol, jadi kalau misalkan masyarakat ada orang tua punya kerjasama yang kerjasama yang kompak, itu bisa terkontrol lah. Jadi sekalipun anak-anak punya pikiran yang lain, tapi kalau kita kontrol sama-sama bisa. Dan pesan terakhir untuk para korban yang mungkin sekarang mereka belum berani lapor, tapi mereka sadar bahwa itu jadi mereka alami kekerasan itu. Ya, pesan terakhir ya untuk korban-korban perempuan dan anak yang sekarang masih terbelenggu karena takut, yang takut untuk melapor atau menyampaikan kepada orang-orang yang dipercaya, bolehlah mereka beranilah untuk melapor agar bisa mendapatkan hak-hak ini. Karena kami dari lembaga swadaya masyarakat, kami lembaga swasta, tetapi kalau memang hal-hal itu kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan pihak yang lain untuk bisa melindungi dia, dan juga kita bisa menjaga dia, kita perjuangkan juga haknya dia. Jadi itu. Mereka berani untuk melapor, karena kita ada kontak ada satu anak muda di Waipomo, dia juga buka ruang konsultasi. Ternyata banyak sekali orang yang konsultasi. Iya. Sekadar konsultasi ya, bukan melapor. Konsultasi. Dan memang biasanya kadang orang konsultasi kita terima dulu, kita dampingi dia, baru dia berani untuk melapor, baru kita melapor. Ya, jadi memang ya itu kadang-kadang juga belenggu itu juga masih terlalu kuat. Mereka takut melapor, yang pertama karena mereka takut malu, diperpanjang kasusnya, belum lagi kalau stigma yang mereka terima. Ruang amannya tidak ada. Takutnya tidak ada ruang aman untuk dia. Jadi terima kasih banyak kakak. Dari sekian itu, terima kasih banyak sudah mau cerita-cerita banyak tentang kekerasan, karena saya rasa penting ini, karena Lembata cukup tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Padahal kalau mau dibilang secara adat dan budaya harusnya tidak boleh. Karena kita punya adat dan budaya itu selalu menjunjung tinggi perempuan sebenarnya. Iya, betul. Perempuan itu selalu dijunjung tinggi. Terima kasih kakak untuk cerita dan perjuangan yang luar biasa. Semoga semakin banyak pihak yang bergerak bersama-sama dengan kakak. Amin. Jangan bergerak sendiri, capek juga pasti. Iya. Capek tenaga, pikiran. Capek juga. Kita juga memang lagi menyiapkan panti asuhan juga untuk korban perempuan dan anak. Kita menyiapkan itu. Kita mungkin mudah-mudahan tahun ini sudah ada. Semoga semakin banyak yang bergerak bersama-sama melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Lembata. Nah, untuk sahabat pendengar, mari kita dukung gerakan kecil ini maupun yang besar, kita berjuang bersama-sama demi keadilan korban. Ingat, kekerasan itu bukan urusan pribadi sebenarnya, tapi masalah kemanusiaan yang harus kita hentikan bersama. Masalah bersama lah kita. Masalah bersama untuk kita. Jadi teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hangat untuk kita semua. Kasih kakak. Akhirnya saat